Tugaslah sebagai jemaat yang dipanggil untuk mendatangkan apresiasi dari saudara. Amin, saudara. Shalom. Dengan demikian saudara-saudara, dimaksudkan adalah supaya kita ini semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, bukan hidup untuk dirinya, melainkan hidup untuk Tuhan. Itu ketentuan, saudara-saudara. Karena ketentuan juga kepadamu dalam kehidupan ini harus beriman untuk percaya Yesus, bergantung Yesus, dan jadikan Tuhan atas kehidupan. Seluruh pengharapanmu tidak akan dikecewakan, karena demikianlah Tuhan berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kehidupan. Dengan maksudnya begini, saudara-saudara, intinya adalah biarlah hidupmu punya tujuan yang terpenting adalah tentang Allah, bukan soal kedagingan, dan hanya hidup di dalam kedagingan. Karena itu hari ini demikianlah firman Tuhan untuk disampaikan kepada kita sekalian, saudara-saudara. Yang ada di dalamnya kita akan kutip firman Tuhan tentang prestasi dan kebenaran ini. Matius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang 17. Sudah semua mendapat, boleh ditampilkan untuk kita membaca bersama-sama. Shalom. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah apa yang sedang terjadi ketika Yesus Kristus di dalam ketaatannya dan memberikan teladan kepada saudara-saudara sebagai pengikutnya, ialah dia mentaati semua walaupun dia Tuhan. Dengar baik-baik ini, kejadiannya ialah harus memperlihatkan kesaksian, menunjukkan keteladanan, dan membuat berkenan sesungguhnya di dalam semua panggilan ataupun di dalam semua maksud Tuhan atas kehidupan. Mari kita berikan tepuk tangan. Supaya dengan demikian, hari ini diharapkan ke depan saudara-saudara menjadi orang yang berkenan, meneladani Yesus Kristus Tuhan di tengah kehidupan ini. Yaitu yang pertama adalah membangun prestasi. Shalom, saudara. Ada kalanya kita untuk introspeksi. Karena demikianlah Tuhan yang berkata, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Amin, saudara. Adakah saudara-saudara saya menjadi wasit ini? Saudara merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga hari ini tidak ada kata terlambat. Lakukan, saudara-saudara. Jangan hanya tomat genjer, kerja sana, kerja sini, kerja sono, kerja senantiasa. Dengar baik-baik, karena itu bukan kehidupan yang dipercontohkan atau yang diminta oleh Tuhan daripada Allah. Sebab segala sesuatunya hari ini perlu diberitahu kepada saudara-saudara supaya jangan terlambat. Jadikanlah itu saksi. Shalom. Kalau saudara-saudara sama seperti orang-orang dunia, mulai dari jam 5 pagi sampai dengan ke jam 5 sore, bahkan sampai ke jam 11
semalam hidupnya hanya untuk cari makan dan makan, cari makan dan makan cari. Dengar baik-baik, maka itulah kehidupan dunia yang harus direbut. Sudah waktunya untuk menjadi pelayan. Katakan amin. Dengar baik-baik ini, sudah waktunya menjadi saudara pelayan di dalam apapun kebutuhan bagi dunia. Di tengah keselamatan untuk menuju sampai ke surga, saudara harus membelinya mereka, termasuk makanan halal. Kalau patutnya ini saudara-saudara, engkau kedapatan di dalam lapangan itu, dalam pekerjaan kita. Ketika Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan minuman yang ada di dalam dunia, tapi bekerjalah untuk makanan yang menuju kepada kehidupan kekal. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena itu perhatikan saudara-saudara mengenai prestasi ini. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara, apresiasi, saya ulangi, apresiasi yang diberikan oleh Tuhan selalu dihormati dan dihargai dan diberikan kepada saudara-saudara. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah berjanji bodoh, alias Tuhan tidak pernah berjanji palsu. Sebab hari ini juga meyakinkan saudara-saudara, shalom, Tuhan itu adalah kehidupan bagimu, bagiku, dan bagi orang-orang percaya, supaya benar firman Tuhan yang berkata, orang-orang benar hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam imannya, hidup di dalam berkat Allah. Shalom saudara-saudara. Saya sedang mengajar orang yang patentena, yang menganggap dirinya hebat, supaya berikan kepadamu teladan seperti kata dari Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku, untuk memberitahukan kepada saudara-saudara, berprestasilah dalam kehidupan ini untuk Tuhan. Saya akan memberikan satu kehidupan kepada saudara-saudara yang sudah diberikan Tuhan, 70, 60 atau 80. Itulah kehidupan yang diberikan. Kenapa? Sementara saya harus beritahu kebenaran. Kebenaran ini saudara-saudara 120 tahun. Jadi terpotong 40 tahun bagi kebiasaan anak-anak atau bagi kebiasaan orang-orang yang ada di dalam dunia. Kenapa terpotong? Karena hidup lebih banyak dalam hidup soal dunia. Shalom. Keterlaluan saudara-saudara. Dan anehnya terseret anak-anak Tuhan soal kehidupan dalam dunia ini. Kenapa terseret? Sibuk sana kesini soal pesta. Tidak didengarkan Tuhan sedang berbicara. Tidak dilakukan seperti kata firman Allah. Hendaknya kata firman Tuhan begini, hendaknya kalau kamu mau bepergian, bepergianlah karena Tuhan, dan beritahukanlah kepada Tuhan, dan biarlah kita lakukan semuanya di dalam Tuhan. Adakah engkau sedang lakukan, saudara-saudara? Semuanya mau pesta kami, lalu melakukan hobi, dan hobi-hobinya menjadi tulang-tulang seperti tulangku. Shalom, shalom. Aku tidak marah, tetapi dunia dalam segala kecongkakan dan kecerobohannya sedang melakukan itu. Apalah artiku sebagai seorang pengkhotbah yang didatangkan oleh Allah dari Kabara memang sampai ke rantau papat untuk menuju dunia, kalau saya juga tidak bisa mengajarkan Tuhan? Adakah saudara akan kami untuk mengorbankan kehidupan, waktumu, uang dari pemberian Allah kepadamu, kesehatan dan waktu-waktu yang lain
berkata begini, kami dah ada kerjaan, macam mana lah mau ibadah? Di saat minggunya kami ada objek besar, sehingga datang dari Australia dan dari Singapura dan dari mana-mana. Hari Minggu kan, jadi macam mana mau ibadah? Saya mau beritahu kepada saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, matilah kau dengan wangi. Tidak sampai kau lakukan utang, sebab Tuhan adil untuk menyatakan semuanya. Kalau sudah mati bagaimana? Shalom. Engkau tidak dapat lagi berbuat yang namanya kesaksian, yang namanya kemuliaan. Kita melayani bersama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Shalom. Kita melayani bersama dengan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus namanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dunia ini diselamatkan. Dan jika engkau sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dengar baik, buat kuasa darah itu beracara di dalam engkau di tengah kehidupan ke depan adalah untuk menyelamatkan orang lain. Jangan hanya bergumul soal makan dan minum. Maka aku katakan seperti perkataan firman Allah, bodoh. Karena hidup kita ini adalah menuju kepada kehidupan kekal, dan kerja di dalam kekekalan itu, dan bersama dengan Yesuslah arti daripada kehidupan itu. Itulah guna dan fungsi sebagai anak-anak. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab saya memberikan firman Tuhan yang sedang mengajar, apresiasi terhormat dari surga dan dikasihi oleh Bapa, yang mestinya digenapkan karena saudara-saudara sedang mengejar prestasi. Amin saudara. Shalom. Ini kata firman Tuhan, Roma 14 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Itu menarik saudara, bukan dalam kerajaan ini, tetapi kerajaan surga. Kata firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Katakan amin. Shalom. Lalu banyak kau minum air dari jerih, bukan lagi dari teko. Karena demikianlah menunjukkan kepadamu kau hidup hanya di dalam dunia. Dengarkan tekulan ini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum, tetapi soal kebenaran. Katakan amin. Shalom. Dapatkah engkau bersama dengan aku mengajar dunia, mengajar keluargamu, mengajar istrimu, mengajar suamimu, untuk supaya berjalan di dalam kebenaran? Apa itu kebenaran? Yesus yang berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Shalom. Hidup yang dimaksud adalah soal hidup kebenaran. Yang mestinya saudara-saudara pun sudah menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Saat ini seorang pengkhotbah yang datang dari surga sedang berperang dengan iblis. Supaya saudara tahu, saya berperang dengan iblis. Karena aku kuat, ku tampilin dia, ku usir dia. Dan apa kuasa itu? Ketika aku mengusirnya adalah dia terbirit-birit. Tetapi terbirit-birit, dengarkan baik-baik, aku bukakan beberapa rahasia itu kepada saudara-saudara. Dia kembali dan datang kepada anak-anak Tuhan yang lemah di jemaat. Aku sadar sekarang ini saudara-saudara, kalaupun kesadaran dulu ada, tapi aku dimaksimalkan di tengah kesadaran itu. Karena
hampir sudah 3 kali. Saya hanya bisa berbicara tentang gereja ini dalam pelayanan untuk menuju kepada kerajaan surga. Yang pertama, ada warga M lah saya bilang, dan tinggal di jalan Rantau Prapat ini, namanya entah jalan apa, saya sudah lupa. Lawan saya dan menuduh hal-hal yang lain dan membawa jemaat itu hampir 20% waktu saya pelayanan tahun 96 sampai 98. Dan aku sedang melihat ini orang. Dengarkan ini baik-baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, sedang saya bawa ini kepada dimensi yang ketiga. Saya ulangi, saya sebagai gembala sedang membawa saudara-saudara berprestasi untuk dimensi yang ketiga. Katakan amin. Katakan amin. Supaya saudara-saudara pun di tengah saudara bersama dengan suami dan istri dan anak-anak untuk tidak pernah akan merusak pekerjaan. Berikan tepuk tangan. Pekerjaan Allah ini diberitahukan dan dipercayakan kepada saya, bukan kepada si Mamora yang ada di Gang Tanjung. Dengar baik-baik ini, karena aku akan katakan ini keadilan. Kasihan dia, hancur. Siapa yang merusak pekerjaannya? Digembleng, dihajar oleh itu. Maksudnya apa artinya kepada saudara-saudara? Supaya jangan nanti ada orang yang ketiga, orang yang kedua, atau orang yang seperti itu. Kalau ada masalah, siapa yang membaca masalah saya yang saya catat dari Magelang, aku sampaikan di dalam waktu. Siapa yang membaca? Nggak ada kan? Tinggal tenang semua saudara-saudara, karena musim rambutan makan rambutan, musim jalan-jalan terus. Sebenarnya apa sih sulitnya untuk kembali kepada laptop? Bacalah renungan-renungan yang senantiasa dibuat dalam mata. Di dalamnya persoalan yang ada di Magelang yang membuat pemberontakan, lalu satu dengan yang lain di Magelang itu. Karena si anak dia tidak datang ibadah, karena si pengerja dia tidak datang ibadah, karena pengerja dengan pengerja gesek-gesekan dan tidak dapat untuk memberikan persembahannya, waktunya dan lain sebagainya. Masalah itu mungkin di gereja. Saya baca kesimpulanlah yang saya sampaikan kepada saudara. Mengajar saudara, yang pentingnya lah berprestasi. Tunjukkan sesuatu apa yang engkau akan berbuat untuk membangun kerajaan Allah. Amin saudara. Membangunnya ialah dengan kebenaran. Amin. Yang kedua lagi pernah terjadi. Ini bukan siapa. Di jalan RP yang sama dengan bagaimana kita sudah tahu kan, beritahukan kebenaran ini amal syahat. Tidak bisa kau lakukan sesuatu kalau tidak seizin saya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Malah dia melawan saudara-saudara. Saya hanya minta begini, siapa kebenaran? Dan di mana kebenaran? Kebenaran itu adalah ketentuan dari surga. Dan yang tidak benar itu adalah karena emosi
segala kebenaran. Itu bukan kebenaran. Ketika saya tidak bisa lagi untuk membenarkan dia dan melawan, Tuhan menjadi. Saya ini berangkat bukan dari rantai apa ke rantai apa. Saya berangkat dari yang kebenaran. Maksudnya begini, saudara-saudara, ada proses yang sedang dikerjakan untuk menjadi kesaksian begini. Ku tinggalkan itu semua yang namanya usaha. Bukan usaha kecil-kecil. Saya kontraktor di PT Gilang Bakti yang pada waktu itu 3 juta dengan 1,5 juta sudah mendapatkan. Orang punya gajian masih 150.000 sampai dengan 300.000 gaji pada tahun 89. Aku sudah mengantongi 4,5 juta. Kutinggalkan itu. Maksudnya saudara-saudara, mari kita berprestasi. Amin, amin, amin. Shalom. Jangan saudara melawan kebenaran, tetapi saudara ikut bersama dengan Allah, dengan Yesus Kristus kebenaran untuk melayani dunia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ayat yang selanjutnya dikatakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini dalam kebenaran, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi saudara-saudara, ini yang mau saya buat ketentuan. Setiap perkenanan, prestasi yang engkau buat, yaitu berkarya di dalam iman, pengertian yang dalam tentang cinta Yesus Kristus, engkau diberkati, engkau dihormati oleh manusia. Shalom, shalom, dihormati. Maka atau begini saudara-saudara, menjadi orang terhormat. Kita harus menjadi seperti Yesus. Ini ketentuan. Shalom, shalom. Kalau engkau hanya mengupas bawang, petik, cabai sampai mati, dengan baik-baik itu hanya uang recehan kau pegang. Shalom. Aku telah menghitung jemaat. Kalau sudah bangga di tengah recehan dan terhalang oleh karena uang-uang recehan, tidak ada lagi hatinya untuk Tuhan dalam segala kemuliaan. Kenapa? Karena dunia ini sedang menjerat orang-orang percaya. Kalau imannya tidak naik, tidak naik. Kenapa tidak naik? Habis waktunya dibikin orang uang-uang recehan. Dan dengan baik-baik, saya tidak bernubuat, melainkan untuk mengetahui dan memberitahukan kepada saudara-saudara, uang recehan itu yang membuat engkau imanmu adalah menjadi recehan. Karena engkau telah dikalahkan pada untuk doa, pada untuk konser, hanya karena uang recehan atau pekerjaan-pekerjaan. Sementara iman dengan baik-baik ini, shalom, orang-orang beriman mau bangun ini, bangkitlah menjadi terang. Sesungguhnya terang Tuhan terbit atasmu, dan lihat apresiasi dari Tuhan. Shalom, dengar ini, apresiasi dari Tuhan yang berkata begini, aku akan membawa harta dari Sion. Kalau engkau berperang untuk keselamatan orang lain dengan baik-baik, surga akan terbuka. Kalau engkau sedang berjuang untuk memberikan sesuatu demi keselamatan orang lain, surga terbuka. Saya pernah mengalami ini supaya saudara-saudara dapat pengalaman. Aku membutuhkan uang 300 juta untuk KKR bertempat 4 hari, 4 malam. 300 juta saja.
laksanakan, saya laksanakan di tengah jalan. Jadi kurang tinggal 2 minggu lagi. Shalom. Jadi kurang 2 minggu lagi pekerjaan Tuhan ini masuk ke rekening saya. Pertama-tama 30 juta, kemudian masuk lagi 270, menjadi 300 juta. Coba saudara-saudara, kalau menghitung uang jangan bingung, tapi ikut 270, 300. Coba begini saudara-saudara. Kalau karena kepentingan surga tidak bisa diam. Karena ada yang firman Tuhan yang berkata, aku tidak tinggal diam untuk keselamatan bagi dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Sebab itu hari ini kukatakan kepada saudara-saudara untuk membangkitkan iman. Ialah supaya saudara-saudara menjadi seperti Yesus saja, selalu buka sorga, turun naik ke sorga. Betul apa betul? Dan sorga terbuka, dan sorga punya urusan tentang semua urusan-urusan. Saudara tahu, ini bukan kebetulan, ini bukan dongeng dan cerita. Untuk makan 5.000 orang ini Tuhan, hanya ada 2 ketur, 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Tetapi aku percaya kepadamu, berikanlah mereka makan. Nah bagikan. Saudara akan menjadi saksi ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan. Makankah mereka 5.000 orang? Ayo gitulah. 5. Ayo sama-sama pesan saya. 2, 3, 5, 2 ekor. Bisa makan 5.000 orang. Padahal di rumah kami aja cuma 10 orang, gak cukup ini. Lah, kamu ikutin ya? 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Katakanlah paus begini, cukup nggak kira-kira? Hanya saya katakan kepada saudara-saudara, surga punya apresiasi bagi orang-orang yang sedang bekerja dalam iman, yang sedang berjuang di dalam pekerjaan Allah, yang sedang menggali sesuatu untuk prestasinya dan melakukan segala sesuatu untuk prestasinya. Mari kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir, sampai kita layak menerima mahkota dan kemuliaan dari Bapa di surga. Ini ketentuan. Ya. Dalam gereja itu ketentuan ini bukan korama korina, korhalalo, ini bukan. Itu semua hanya membuat pergaduhan. Karena por gloria, oke baru habis ini. Alesya orang kombinasi dengan baik patuduh. Dengar baik-baik. Karena semua itu hanya berbicara soal kita. Dan hawa nafsu dan keinginan di dalamnya tidak ada pujian kepada Allah. Supaya saudara-saudara hari ini berprestasi, bukan soal untuk membawa saudara-saudara pun menjadi orang yang terpuji, bukan. Katakan negeri 2, 3 ya. Iya, supaya sama saudara seperti orang dunia. Bukan seperti itu dengan
Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 berkata begini, dan aku telah memberikan kepadamu kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Shalom. Engkau harus sanggup menjadi seperti Yesus Kristus, memberikan kemuliaanmu kepada mereka. Karena yang tujuannya engkau dipanggil adalah menjadi berkat bagi orang lain. Semua kau makan berkatmu. Shalom. Kata Salomo dengan hikmatnya, kau sama seperti bintang, hanya untukmu. Bayangkan saudara-saudara, aku uraikan begini saudara-saudara, hanya untuk pekerjaan Tuhan sekali setahunnya ulang tahun, dan itu pun dibungkus di dalam KKR, yaitu Festival Kabar Baik. Bukan ulang tahunnya yang menonjol. Dengar ini nak, sehingga dibebankan kepada 500.000. Mana syukur aja nggak ada orang selatan di sini. Mungkin itu akan dinyanyikan di dalam. Cea, aku mau beli ini loh. Nyanyian yang sekarang. Iya, apa dunia? Enggak tahu lah, enggak ingat. Yang sekarang ini. Orang lain menonton begini, apa itu loh, mana kalau hanya membukakan pikiran saudara-saudara, kalau untuk namanya pekerjaan Tuhan, berikan. Karena kita punya keyakinan, otak belakang dan otak depan adalah Tuhan pasti memberkati berlipat kali ganda. Mari kita berikan tepuk tangan. Yesus memberikan kemuliaan itu kepada mereka karena saat itu adalah pelayanan, dan untuk itulah Yesus datang. Apa yang tidak kukorbankan, menurut firman Allah, nyawaku sudah kuberikan kepadamu. Apatah yang lain lagi? Siap. Saudara-saudara percaya hari ini, saudara-saudara, jangan pegang-pegang uang. Betapa penyesalan begitu besar. Seorang orang kaya meninggal, tidak bisa untuk membawa harta dan apa yang dimiliki. Shalom. Artinya saudara-saudara, pakai otak kanan, otak kiri, otak belakang, pergunakan supaya engkau bisa berapresiasi, berprestasi. Amin, amin, amin. Amin, amin. Coba senyum dulu satu-satu saudara-saudara, biar kulihat. Suruh senyumnya apa? Shalom. Dengar baik-baik untuk yang terakhir ini. Aku teruskan firman-Nya yang berkata, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, siap untuk berkorban, membagi kemuliaan yang ada pada. Amin. Supaya ulang tahun yang ke-34 yang akan datang jangan ada lagi lah seperti Nabi. Shalom. Untuk apa itu? Karena firman Tuhan berkata, bangunlah kerajaan, tabunglah hartamu di surga. Ya jangan dilupakan dong. Di surga yang ada panas tidak ada. Apa yang dimaksud tentang hal itu? Pakai otak kanan dan otak kiri dan otak belakang untuk berpikir bagaimana supaya prestasimu baik. Apakah pemerintah melakukan itu? Kulakukan. Jangankan otak kiri dan otak kanan dan otak belakang. Otak di dalam inti itu kuserahkan semua. Kulakukan untuk menjadi hamba yang baik. Sehingga ayah pernah berkata begini, letu sima ileko pilih daruhana mau kosong dengan baik-baik.
Itu saya abaikan. Karena itu adalah perkataan orang konyol, alias tidak mengenal Allah. Tentang Yesus Kristus adalah sumber berkat yang memberkati orang-orang yang ada di dalam, memberkati pekerjaan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Amin firman-Nya. Saya mengajak kita semua berdiri. Kita bangkit semua berdiri. Thank you, Lord, for your love so